أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلى الله بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلى الله بسم الله ما شاء الله فمن كان بنعمة فمن الله بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي كرم هذه الأمة بشريعته الكميلة وخص بها بنبوة نبيه الكريمة وأيدها بالخلافة رصيدة على منهج النبوة أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده نصلي ونسلم على نبينا مصطفى محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ما بعد فقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين وقال حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وعزتي لا أجمع على عبدي خوفين وأمنين إذا خافني في الدنيا أمنته يوم القيامة وإذا أمانني في الدنيا أخذته يوم القيامة ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل صدق الله العظيم وصدق النبي الكريم. Bapak Ibu dan seluruh jamaah salat fardu subuh Masjid Al-Hidayah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita memanjatkan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan sama-sama mengucapkan hamdalah alhamdulillahi rabbil alamin. Harus bersyukur yang luar biasa. Kita bangun di subuh ini, iman masih nempel dalam diri kita. Ternyata kita ini masih memeluk agama Islam. Itu luar biasa, harus disyukuri. Ya, ketika kita bangun, Allah masih cukupkan nikmat kepada kita. Allah masih berikan rahmat kepada kita. Kita sampai ke masjid ini, itu atas rahmat Allah. Kalau Allah tidak memberikan rahmat, maka tak mungkin kita sampai. Maka itulah kualitas bersyukur itu harus terus ditingkatkan, yaitu dengan ketaatan totalitas kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita ini termasuk orang-orang yang mampu bersyukur secara hakiki. Amin ya rabbal alamin. Kemudian berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa bil qauli Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Bapak Ibu dan seluruh jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, membahas persoalan akidah tentu ini perkara yang penting karena akidah itu adalah asas. Ya, akidah itu adalah pondasi. Manusia berbuat, melakukan sesuatu itu tergantung kepada akidahnya. Nah, sebenarnya yang harus dipahami sebagai seorang muslim, Pak, ketika kita ini bersyahadat, maka di saat itu tidak ada kebebasan lagi buat kita. Ya, tak ada kebebasan, Pak. Beda kalau kita mau bebas. Kalau orang kafir itu dia bebas. Jalani hidup di dunia itu nggak ada konsekuensinya. Di dunia itu nggak ada. Dia jalani boleh saja makan yang haram, boleh melakukan maksiat. Dia bebas sebebas-bebasnya. Tetapi dia tidak akan mendapatkan kenikmatan di akhirat. Beda kita ini sebagai seorang muslim. Semuanya harus kita tunda. Semuanya harus kita tunda. Kapan kenikmatan itu bisa dirasakan sebagai seorang muslim? Nanti ketika berada di surga, Pak.
Ini yang harus kita pahami, Pak. Nah, ketika kita ini sudah mengikrarkan diri sebagai seorang muslim, maka saat itu kita sudah terbelenggu. Hakikatnya kita ini sudah terikat, terbelenggu dan tak bebas lagi. Itulah. Ini konsekuensi dari akidah, dari syahadat. Berapa kali kita berikrar kepada Allah yang wajib? Berapa kali, Pak? Kita bersahadat kepada Allah itu satu hari berapa kali ketika sholat? 9 kali, Bu. 9 kali kita mengikrarkan diri kepada Allah. Asyhadu an la ilaha illallah. Tapi kita nggak pernah mau tunduk kepada Allah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita sudah mengikatkan diri kalau kita hanya Rasulullah yang kita tauladani. Tapi itu hanya ucapan saja ketika sholat, keluar dari sholat, tidak ada buktinya. Ini konsekuensi dari syahadat, itu yang paling berat. Beratnya luar biasa, harus kita buktikan dalam perbuatan kita. Makanya orang yang disebut berakidah, dia sudah dia tak bebas lagi. Seolah-olah dia terbelenggu, dia diikat, pemikirannya terikat, perasaannya terikat, dan perbuatannya terikat. Terikat oleh apa? Terikat oleh yang kita syahadati, terikat kepada Islam. Itu berat ya. Cobalah kita mau mengikatkan diri kepada Islam dalam kondisi hidup kita yang hari ini. Berat tidak? Berat. Iya kan? Orang sibuk berpartai politik, ikut nyalek dan seterusnya. Orang yang benar akidahnya nggak mungkin dia akan nyalek. Karena tidak sesuai thariqah yang ditempuh oleh baginda Rasulullah. Kita syahadat wa ashadu anna Muhammadar Rasulullah. Berat. Konsekuensi dari syahadat itu berat. Nggak populer. Sibuk copras-capres hari ini kan. Dengan berbagai ya jargon-jargon lah, perubahan lah dan seterusnya. Benar kan? Lihat betapa kecewanya sekarang itu melihat. Yang harusnya ini dengan ini ternyata tidak. Ini kecewa. Mau tidak mau kita ini disuguhkan, ya kan, oleh partai-partai sekuler tadi itu untuk memilih, dipaksa kita memilih. Suka tak suka harus pilih kalian ini. Ya kan? Tapi beda. Kalau kita ini orang yang sudah berislam, sudah bersahadat, harusnya kita ini sadar konsekuensi dari sahadat kita itu mengikat kita nggak bebas lagi. Semua perbuatan kita ini harus terikat kepada syariat Islam. Kalau kita berpolitik harus berpolitik Islam, berekonomi harus ekonomi Islam, sosial budaya harus sosial budaya Islam, pendidikan harus pendidikan. Itu namanya terikat, terbelenggu. Kalau tidak berarti masalah akidahnya. Mau sholatnya 1000 rakaat, 1.000.000 rakaat, kalau tidak terikat, pemikirannya tidak terikat, perasaannya tidak terikat, dan perbuatannya tidak terikat dengan Islam, maka pasti bermasalah akidah. Ini yang paling berat. Kita menjalani kehidupan yang sesuai dengan Islam, di mana Islam tak ada. Iya kan? Tak ada. Yang menjaga Islam itu tak ada. Kan kita sudah bahas kemarin, ayatnya yang begitu banyak. Ada ayat pujian, ada ayat celaan. Bagaimana Allah mencela manusia itu yang tak mau tunduk. Bayangkan, gak peduli hari ini, dianggap remeh, dianggap sepele, seolah dengan istighfar dia sudah hilang, sudah dihapus. Bayangkan, hari ini kita memaksa Allah agar ngikut kita. Itu manusia hari ini, Pak. Sudah Allah tetapkan A, nggak mau dia. Dia buat sendiri ketetapannya, dan Allah diminta untuk ngikut ini ketetapannya. Kita bingung dengan situasi hari ini. Kenapa bingung? Karena kita nggak punya maklumat sabiko yang benar terhadap thariqah Islam. Tak utuh pemahaman kita. Padahal, Pak, bagaimana pujian-pujian, bagaimana Allah menawarkan sesuatu yang tak mungkin manusia bisa memberikannya. Hanya Allah yang bisa.
terkait dengan akidah tadi itu, Pak. Coba kita buka surat Al-Fussilat ayat ke-30. Bagaimana Allah menawarkan kepada kita, memberikan khabar baik. Kalau tidak tertarik dengan ayat ini, nggak mau menyelami ayat ini, sadaqallahul azim. Bagaimana ayat yang begitu dahsyat, bagaimana mungkin seorang mukmin yang dia membaca Al-Quran ketemu ayat ini lalu kemudian dia biasa saja. Cita-citanya seorang mukmin ini dia, Pak. Coba kita buka surat Al-Fussilat ayat ke-30. Innalladzina qalu rabbunallaha tsumma istaqamu. Perhatikan ayatnya. Innalladzina qalu rabbunallah. Sesungguhnya orang yang mengatakan bahwa aku ini adalah Rabbmu, itu namanya syahadat, sudah mengikrarkan diri. Asyhadu an la ilaha illallah. Sudah ikrarkan bahwa Allah itulah yang layak disembah. Tidak ada yang boleh disembah di alam jagat raya ini kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maknanya menyembah itu berarti dia mengikuti semuanya apa yang sudah ditetapkan oleh Rabb-Nya. Makanya Allah katakan tsumastaqamu, teguhkan hatimu, istiqomahlah. Bagaimana Allah memberikan khabar baik. Tsumastaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzan. Enggak tertarik kita apa yang akan diberikan oleh Allah. Ketika dikatakan, Allah katakan istiqomahlah. Jadi istiqomah itu dalam ketaatan secara totalitas. Istiqomah dalam akidah Islam. Kita nggak tertarik apa-apa. Kalau menyelisih Islam itu nggak tertarik. Walaupun emas sebesar bumi ini diberikan kepada kita, orang yang beriman itu tak ada tertarik sedikit pun. Dia itu dianggap remeh saja. Itu orang yang beriman. Walaupun jumlahnya itu banyak, kalau dia menyelisih syariat Islam, menyelisih dari perintah Allah, dia tidak tertarik. Mau jabatan apapun, mau wanita secantik apapun, dia tidak tertarik. Karena itu konsekuensi dari akidah yang dia pahami, yang dia miliki. Apa yang Allah janjikan? Ala takhafu wa la tahzan. Jangan engkau takut dan jangan engkau bersedih. Sebenarnya kan dua hal ini yang membuat manusia tadi itu sering galau. Takut dan sedih. Takut, orang yang beriman itu kata Allah, dia butuh ketenangan, menghilangkan rasa takut. Ini khabar dari Allah Subhanahu wa taala. Ala takhafu, jangan engkau takut terhadap akhirat. Orang yang beriman itu yang ditakut. Bagaimana ketika dia mati nanti manusia dibangkitkan di padang mahsyar, lalu kemudian dia tidak mendapatkan perlindungan, dia tidak mendapatkan naungan Allah, dia tidak mendapatkan surga Allah, dia akan disiksa, diazab. Itu setakut-takutnya. Diberikan khabar oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan engkau takut dengan kehidupan. Aku sudah menjamin. Nggak tertarik dengan ayat ini, Pak. Tapi ada konsekuensinya. Bayangin. Dijamin oleh Allah, tidak usah takut. Engkau dalam penjagaanku. Engkau dalam jaminanku di yaumil qiyamah. Wala tahzan. Jangan engkau bersedih. Apa yang buat kita sedih? Terlantarnya orang yang kita cintai, keluarga, anak istri. Bagaimana kalau kita tinggalkan nanti? Mereka itu hidupnya bagaimana? Bagaimana kalau kita mati? Kan itu yang dikhawatirkan. Dijamin oleh Allah, wala tahzan. Jangan kau bersedih. Apa yang kau tinggalkan di dunia ini, perniagaan, harta, anak istri, semua dalam penjagaanku. Allah yang menjamin, Pak. Dijamin oleh Allah, dijaga. Sebaik-baik penjagaan siapa? Kalau sudah Allah yang menjaga, Pak, itu sudah pasti selamat. Bukan hanya dunia, tapi selamatnya di yaumil qiyamah.
Bayangkan satu ayat yang dahsyat tadi itu. Allah bisikkan. Lalu kemudian dikhabarkan wa absiru bil jannah. Tempatmu di surga. Baca ayat ini ya Allah. Bagaimana kita sebagai seorang mukmin ketika ketemu ayat ini nggak berusaha segera masuk di dalamnya? Wa absiru bil jannah. Tempatmu di surga, Pak. Tempat mana yang lebih nikmat daripada surga? Kalau kita tidak tertarik dengan surga itu, itulah masalahnya. Akidah kita ini masalah. Bagaimana untuk mendapatkan surga itu? Ya kan? Hari ini berseliweran. Saya belum lama ini balik dari safar keluar kota, ya, di Rokan Hilir. Diskusi, ada mengatakan bukannya jalan ke surga itu banyak, Ustaz. Ya kan, jalan ke surga itu banyak dan kita boleh memilihnya. Bisa dengan jalan ini, jalan itu. Bayangin, ini maklumatnya dari mana? Ya kan? Misalnya dia nggak sholat, dia akan bisa masuk surga kalau dia gemar sedekah, dia infak. Ini masih berseliweran, Pak. Informasi-informasi yang menyesatkan begitu. Dia sholat Jumat nggak sholat 5 waktu nggak sholat, tapi dia berbuat baik, insya Allah tempatnya di surga. Bayangin, Pak. Kan dia yang mengatur Allah, bukan Allah yang ngatur manusia itu tadi katakan tadi itu. Jadi dia beragama semau dia dan Allah harus nurut. Gitu. Kata Allah begini, enggak ya Allah, begini yang benar. Yang penting aku tempatnya surga, jangan main-main. Allahnya diancam. Bayangin, Pak. Bayangin, itu kondisi kita hari ini. Kenapa umat Islam ini terpuruk? Karena persoalan akidah. Akidahnya itu nggak bisa jadi asas, nggak bisa jadi pondasi, tak bisa dijadikan penopang. Nah, kan? Ngikut-ngikut saja. Dia nggak paham konsekuensi yang sudah diikrarkan tadi itu. Dia nggak paham. Dia sholat setiap hari, dia ikrar, ya kan? Tapi perbuatannya nggak terikat kepada Islam. Pan disebut akidah itu apa? Kalau dalam kamus Al-Muhid, akidah itu dari kata akoda, akar dari kata akoda. Dia buat menyimpul, mengikat. Yang diikat itu apa yang disimpul? Itulah pemikiran, perasaan dan juga perbuatan. Nggak bebas lagi, Pak. Jadi kalau apa katanya? Kata teman saya itu bupati ini pernah dia diskusi dengan saya. Kita jelaskan itu kok rasanya repot benar jadi Islam, ya. Enak jadi orang kafir, enak di dunia. Tapi di akhirat besok dia abadi itu di neraka, saya bilang. Mau gitu ya? Iya juga ya gitu. Ini memang nggak enak jadi orang mukmin, itu nggak enak di dunia, nggak enak, Pak. Pasti khawatir terus. Khawatir apa? Khawatir perbuatannya salah, khawatir perbuatannya menyelisihi apa yang sudah Allah tetapkan, apa yang sudah Rasul tetapkan. Dia takut. Kenapa? Nanti dihisab, nanti akan dimintai pertanggungjawaban. Itu masalahnya. Bagaimana seorang Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu? Siapa yang bisa menandingi keimanan Abu Bakar? Siapa yang bisa? Manusia ini dapat jaminan dari Rasul. Manusia sebumi ini untuk menandingi keimanan Abu Bakar tak ada yang bisa. Abu Bakar itu suatu ketika duduk dia melihat burung. Apa dia ngomong dengan burung? Enaklah kau burung ya, kau nggak ada konsekuensinya, kau nggak dihisap. Beda dengan kami, semua perbuatan kami nanti dihisap. Itu Abu Bakar ngomong begitu, Pak. Dijamin dapat garansi, dapat pujian dari Allah, dapat pujian dari Rasulullah. Kita ini siapa? Nggak ada pujian, ya kan? Nama kita nggak ada di Al-Quran, nggak ada disebut Allah. Nama saya Muhammad, Ustaz, disebut banyak Al-Quran. Muhammad bukan Muhammad kita, Ustaz. Ya kan, tidak disebut Rasul. Lah kok nggak khawatir? Itu yang aneh. Nggak ada khawatirnya, nggak ada takut-takutnya. Hari ini beragama semaunya.
nggak mau mengikatkan diri kepada Islam. Itulah konsekuensi menjadi seorang muslim itu nggak enak. Hidup di dunia ini nggak enak karena ujian. Pertanyaannya, ujian itu enak atau tidak, Pak? Nggak enak, kan? Coba. Kalau bisa semua di dunia ini sekolah itu nggak ada ujian. Yang ditakuti apa? Ujian. Nggak mungkin ujian itu enak. Yes, besok ujian nggak ada. Semua khawatir. Ketika sudah menghadapi ujian, dia khawatir. Ketika kita SD itu nggak enak, bisa demam kita, iya kan? Untuk menghadapi ujian itu bisa demam. Coba kuliah, skripsi, pas mau ujian, bahagia atau takut? Takut, tanya Pak dosen tuh. Pak dokter tanya, ketika mau menguji disertasinya itu bahagia atau takut? Kan? Cemas kan? Namanya mau diuji. Takut nggak lulus. Nah kita ini sebagai orang mukmin itu menjalani ujian di dunia. Namanya ujian itu nggak mungkin mengenakkan. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ujian bukan ujian sembarangan. Ayyukum ahsanu amala. Ujian yang terbaik. Kita harus mendapatkan predikat terbaik. Kalau diuji, Pak, harus mendapatkan nilai summa cum, harus kumlot nilainya. Ngeri nggak itu? Bisa nggak kita dapatkan itu? Itu ujiannya. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Berarti harus kita pahami, Pak, seluruh aktivitas kehidupan kita dari bangun tidur sampai tidur kembali itu harus bernilai ayyukum ahsanu amala. Itu ujian kita. Semuanya harus berkualitas terbaik. Harus berkualitas terbaik. Semuanya. Kan tak enak. Tak enak, Pak, tak bebas. Orang tidur, kita nggak tidur. Iya kan? Karena khawatir nanti kalau aku tidur, aku lupa pula ayat ini. Aku harus selesaikan dulu murojaah. Kalau aku istirahat, nanti ini nggak paham pula. Nanti aku nggak sempat. Khawatir dia. Khawatir dia tidak mendapatkan hasil terbaik dari ujian di dunia ini. Nah itu memang nggak enak. Jadi seorang mukmin, karena dia sudah Allah muliakan. Ya, menjadi mukmin itu dimuliakan oleh Allah. Kalau kita nggak mau dimuliakan oleh Allah, aneh juga sini. Hidup pengen mulia. Kalau namanya mulia, ini ketetapannya. Ngikut apa maunya Allah. Satu contoh gini, Pak. Kita mau masuk surga. Surga itu punya siapa? Punya Allah. Kalau kita mau masuk surga, izinnya harus sama siapa? Sama pemiliknya. Pemilik surga itu Allah. Kalau kita mau masuk surga, harus izin kepada pemiliknya. Boleh nggak kita masuk surga? Tanya kepada pemiliknya, bagaimana cara masuk surga ini? Begitu, Pak. Jadi seorang mukmin. Yang punya orang kok kita suka. Misalnya kita punya rumah, ya kan? Tentu orang yang mau bisa masuk ke rumah itu harus izin kepada yang punya rumah. Ada orang nggak dikenal kok bebas aja masuk ke dapur. Ini marah nggak yang punya rumah? Boleh nggak yang punya rumah? Nggak boleh, manusia aja nggak boleh, apalagi Allah Subhanahu Wa Taala. Penuh dengan kenikmatan. Nah kita harus tanya, bagaimana supaya kita ini boleh masuk surga? Apa syaratnya? Tanya kepada pemiliknya. Sudah ditunjukkan kepada pemilik surga. Allah Subhanahu Wa Taala sudah dijelaskan di dalam Al-Quran. Nah kalau kita nggak memenuhi syaratnya, ya nggak mungkin kita berada di surga. Dijamin setiap muslim bersahadat dia pasti masuk surga. Nggak titik. Masih koma. Selama tidak batal syahadat. Ada juga kitab-kitab ulama yang menjelaskan pembatal syahadat. Itu kan.
Di media sosial itu ada yang dulu terkenal dia ngomongnya ngawur tapi benar. Ketika dia bicara itu dia mengutip kitabnya ulama. Nah itu YouTuber itu kan, orang yang jujur ngomongnya. Dia tidak takut kehilangan tadi itu followernya. Karena ngomong begitu itu yang dikhawatirkan hari ini apa? Tidak diminati lagi misi atau isi dari kontennya. Akhirnya apa? Buat konten yang supaya orang rame. Kan begitu hari ini. Yang penting dapat piti. Mau manfaat atau enggak manfaat itu enggak ada urusan. Lihat anak-anak muda hari ini kan rame buat konten tapi tidak ada satupun yang bermanfaat. Bayangin. Itu kenapa? Mengikut selera pasar. Itu ngikut selera pasar. Tapi orang yang beriman nggak mungkin dia tetap bagaimana kontennya itu menghasilkan pahala. Seperti Masjid Al-Hidayah ini kan sudah ada akunnya, gitu kan? Sudah akun YouTube-nya. Bayangin, yang nonton misalnya 100 orang, 100 orang nonton itu mengalir pahalanya kepada orang yang ikut andil dalam Masjid Al-Hidayah. Bayangin Pak, kita ngomong di sini ternyata nanti ada salah satu pengurusnya buat di-upload di media sosial, ditonton oleh orang, ngalir pahala. Bayangin, ditonton 1000 orang. Yang nonton bukan orang Riau saja, di luar Riau nonton. Pas dia nonton, dia berpikir Allah berikan hidayah, ngalir pahalanya. Tapi bicara pahala ini bicara akidah, bicara keimanan. Hanya orang yang beriman yang tertarik kepada pahala. Maka itu ketetapan. Allah sudah memberikan ketetapan dan Rasulnya. Semuanya itu sudah dipersyaratkan, sudah disyaratkan, dan gak bisa ditawar syaratnya. Itu tak bisa lagi. Mau nawar gimana? Kemana mau kita cari Tuhan? Cari Allah tadi di mana? Mau nawar. Ya Allah, bisa nggak ini? Nggak usah pakai ini. Boleh nggak kami politiknya nggak usah politik Islam, ya Allah, berat hari ini tak ada. Kami pakai demokrasi aja lah. Tawarlah, cari Allah tadi. Bisa nggak? Kalau bisa baru bisa ditawar. Kalau nggak bisa berarti ayyakulu sami'na wa ata'na. Udah ikuti saja walaupun tidak populer, Pak. Itu. Jadi konsekuensi logis dari perbuatan kita bukan hanya di dunia, sampai di yaumil qiyamah akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Betapa enggak mengerikan buat kita. Ya. Dalam hadis Rasul itu dijelaskan bagaimana situasi dan kondisi di yaumil qiyamah. Ketika manusia itu dibangkitkan di padang mahsyar, bagaimana kondisinya waktu itu? Betapa mencekamnya. Padahal ketika itu seluruh manusia tidak ada satupun yang berpakaian. Sampai Siti Aisyah radhiyallahu anha itu mengatakan kepada Rasul, wahai Rasulullah, apa enggak ada orang yang bangkit nafsunya melihat orang telanjang gitu kan? Itu beda kehidupan dunia dengan akhirat. Betapa mencekamnya melihat wanita itu sudah enggak dia pikirkan lagi. Dia enggak ingat orang tuanya, dia enggak ingat anaknya, dia enggak ingat istrinya. Coba situasi seperti apa yang membuat kita itu bisa enggak memikirkan, enggak mikir istri, enggak mikir anak, enggak mikir orang tua. Dalam situasi apa mencekamnya? Yang paling mengerikan, gak bisa kita gambarkan. Sesuatu yang menakutkan di dunia ini pasti kita mikirkan anak istri, mikirkan orang tua. Gak tergambar bagaimana kondisinya tadi itu yang disebut oleh Rasul. Wong kita dalam kondisi apapun pasti kita masih ingat anak istri. Nah, di akhirat itu kita gak ingat di padang mahsyar. Coba bayangkan, gak ngingat bagaimana kondisinya itu, sampai kita ini lupa dengan anak istri, dengan orang tua. Apa yang kita butuhkan?
Berapa lama waktu kita di sana? Bayangin, dalam hadis Rasul itu dijelaskan, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'al. Tidak akan bergerak, tidak akan bergeser dua telapak kaki seorang hamba. Enggak bergerak, enggak bergeser sedikit pun. Dia tetap di tempat itu. Hatta yus'al, sampai dia selesai dimintai pertanggungjawaban. Berapa lama itu waktunya? 1 juta tahun masih pendek. 1 miliar tahun itu juga masih pendek. Coba kita tes dulu lah. Kalau kita ini kebal, tes dulu. Di dunia ini, ya kan, tempat terik matahari, ya kan, di situ saja, nggak usah beranjak. Tahan nggak kita? Panas yang paling panas sekarang di mana? Di Mekah. Panasnya Mekah itu sudah berapa? Ada yang baru balik umroh. Kemarin tuh panasnya sudah ekstrim sekali, sampai kayak ngelihat kayak apa ini, api itu, ya kan? Ngelihat panasnya itu sering ngelihat api, nggak sanggup orang berjalan tuh sebentar saja nggak sanggup. Ada teman saya yang baru balik dari sana itu, panasnya. Kalau misalnya telur diletakkan di pasir itu mungkin berapa menit langsung masak, nggak perlu pakai api lagi. Jemurlah di situ. La tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah, latihan dulu sebelum di akhirat kan. Sebelum di padang mahsyar latihan dulu di dunia. Sanggup enggak? Ya. Enggak kebayang. Enggak sama panasnya dunia dengan besok di padang mahsyar itu enggak sama, Pak. Panasnya tidak sama. Hatta yus'al, sampai dia selesai dimintai pertanggungjawaban. Bayangkan Pak, semuanya akan dimintai pertanggungjawaban. Semua yang kita lakukan di dunia nanti akan ditanya semua satu persatu. Detail, tidak ada yang luput. Kebayang nggak? Semua ditanya. Dari bangun tidur sampai tidur kembali. Semua aktivitas itu ditanya. Anna umrihi fima abnahu, umurmu kemana engkau habiskan. Dari kita balik sampai mati itu ditanya. Detik per detik, menit per menit, untuk apa kita habiskan? Coba, betapa beruntungnya subuh ini, Pak. Ya kan? Bersyukurnya ketika bisa ditanya, pas bangun subuh mana? Di masjid. Habis kami berjamaah, langsung ada kajian. Beruntung kan, Pak? Ya kan? Sedap melewati fase itu. Betapa puasnya ketika kita ditanya, kita bisa jawab. Coba bayangkan diberikan kesehatan, diberikan harta dia, lalu dia tidak digunakan untuk ketaatan. Umur dia sehat, tidak digunakan untuk ketaatan. Bagaimana dia jawabnya? Makanya orang yang menyesal itu, ya Allah, itu menyesalnya itu sesal-sesalnya. Penyesalan dunia ini nggak ada apa-apanya dibanding penyesalan nanti di yaumil qiyamah. Orang yang begitu menyesal sesal-sesalnya ketika dia lalai dalam kehidupan dunia. Bayangin Pak, dari kita balik sampai kita mati itu ditanya aktivitas kita itu. Coba berapa tahun umur kita dikasih kesempatan hidup di dunia? Berapa tahun? 60 tahun. Potong sebelum balik 15 tahun. Berarti 45 tahun itu kita pertanggungjawabkan. Nanti akan ditanya, kita jawab satu persatu. Hatta yus'al, sampai selesai. Dari umur itu, belum lagi ditanya tentang ilmu. Bagaimana engkau mengamalkan? Ini yang paling berat. Ilmu itu, kita hidup di dunia itu dengan ilmu apa? Dengan syariat apa? Syariat apa yang kita gunakan hidup di dunia ini? Dalam perkara ibadah mahdoh, selamat kita, syariat Islam yang gunakan. Tapi dalam perkara muamalah, dalam perkara politik, dalam perkara sosial budaya, dalam perkara pendidikan dan seterusnya, syariat apa yang kita gunakan? Syariat Plato, Montesquieu, Aristoteles. Tanggunglah besok di akhirat. Gak enak memang. Ya, kita ini tidak berdosa, Pak. Ini sudah bodoh, ketetapan Allah. Fase kehidupan ini kodo. Kita tidak berdosa karena mulkan jabarian. Itu kita nggak berdosa.
Kenapa kok kamu hidup di zaman mulkan jabriyatan? Enggak berdosa. Tapi kita dimintai bertanggung jawab ketika engkau hidup di fase itu, apa yang engkau lakukan? Ikut orang kebanyakan atau tetap berpegang teguh kepada syariat Islam? Ini prinsip dari akidah. Itulah yang harus dimiliki, segera dimiliki sebagai seorang muslim. Supaya dia tak khawatir, dia tak takut celaan, tetap berdiri kokoh. Berdiri. Tetap dia dalam koridornya. Dia tidak mau kemana-mana. Dia tidak tertarik sama sekali tawaran-tawaran yang menggiurkan. Tapi tawaran itu tidak ada pahalanya. Justru dapatkan celaan dari Allah Subhanahu wa taala, enggak tertarik. Mau dikasih intan permata, intan berlian. Lihatlah bagaimana Rasulullah itu ditawari apa saja. Ketika di fase Mekah itu ditawari untuk kekuasaan apa? Engkau pimpin kami, wahai Muhammad. Dikasih jabatan kekuasaan. Suruhnya mimpin. Tapi dengan catatan, ada syarat, gak mau Rasulullah. Memang butuh kekuasaan Islam itu butuh kekuasaan. Untuk apa kekuasaan dalam Islam? Untuk menerapkan syariat di Islam. Tujuan kekuasaan itu supaya seluruh syariat Islam itu bisa diamalkan. Itu tujuannya. Bukan hanya semata-mata jabatan. Nah, coba mampu nggak kita hidup yang memegang teguh? Mau wanita kau Muhammad, kau pilih semuanya, ambillah semua wanita cantik di Jazirah, pilih sendiri, ambil. Nggak tertarik. Kenapa nggak tertarik? Karena menyelisih syariat Islam. Dilarang oleh Allah. Engkau ingin harta, kumpulkan semua harta ini, ambil semuanya. Tak mau. Jadi prinsip. Makanya Allah katakan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Contoh Rasul tadi itu. Yang patut dicontoh itu adalah Rasul, bukan yang lain. Ada nggak Rasul mencontohkan sistem perpolitikan? Kalau tak ada berarti kita yang kurang jauh ngajinya. Kurang banyak baca kitabnya. Tidak mungkin tidak ada satupun muamalah di dunia ini yang tidak dicontohkan oleh Rasul. Mustahil. Kenapa? Allah sudah menetapkan. Karena harus jadi contoh Rasul ini. Semuanya, semua perbuatan tadi itu sudah dicontohkan. Nah, makanya kita diminta oleh Allah untuk meneladani. Berat meneladani Rasul dalam hidup sekarang ini, ya berat lah. Ya kan? Berat sekali. Tapi mau tak mau, konsekuensi ini kita sebagai seorang yang beriman, ya berat tak berat harus jalan. Namanya konsekuensi kan? Nah itu Bapak Ibu dan seluruh jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ayat-ayat akidah, dalil-dalil akidah. Ayat-ayat akidah itu, Pak, yang turun di fase Mekah itu. Ayat itu cuma ayat-ayat ancaman. Kabar baik, go kalau begini sorga, ini neraka, cuma begitu saja. Nah itu. Ini bukan kalau kita baca Al-Quran itu, di mushaf itu, Pak. Ya misalnya juz 25, 26 sampai juz 30 itu kok isinya itu kan. Sorga, neraka, sorga, neraka, sorga, neraka. Itu saja. Nah itu kan. Bagaimana Allah murka, bagaimana Allah mengancam, kalau nggak begini, mati begini. Nah itu. Jadi harusnya kita ini mahfum sebagai seorang muslim, ya kan? Sudah memilih jalan hidup sebagai seorang muslim, maka saat itu kita sudah terikat, sudah terbelenggu, tak bebas lagi. Yang muslimah, yang wanita dia harus memakai kerudung, harus pakai jilbab, padahal panas gerah di luar. Iya, konsekuensinya begitu. Kalau nampak aurat, jangankan mau masuk surga, mencium bau surga pun sudah Allah larang. Nah itu, harus pakai kerudung, semuanya harus tertutup aurat. Itu konsekuensi dari akidah tadi itu. Harus nurut, tunduk, patuh kepada
ketetapan Allah dan juga baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Konsekuensinya, idza qadallahu wa rasuluhu amran, kalau Allah dan Rasul sudah menetapkan satu ketetapan, ayyakuna lahumul khiyaratu min amrin, maka tak ada pilihan. Kalau kita milih, Allah ancam dengan ancaman yang paling dahsyat. Wa may ya'sillaha wa rasulah faqad dhalla dhalalan mubina. Diancam dengan kesesatan yang nyata. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Bapak Ibu dan seluruh jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah kenapa kita ini bermajelis, kenapa Allah dan Rasul itu memerintahkan kita thalabul ilmi, karena ilmu itulah yang mengantarkan kita kepada kebenaran. Ilmu itu juga yang akan mengantarkan kita kepada akidah yang benar. Ilmu itulah yang akan mengantarkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, iman kepada Rasul dan seterusnya, dengan iman yang tasdikul jazim, bukan iman-iman yang kalau bahasa gini bukan kaleng-kaleng. Nah gitu Pak ya. Jadi tujuan kita bermajelis itu adalah supaya menumbuhkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya cinta kita ini tumbuh. Cinta kita ini kepada Allah dan Rasul itu melebihi cinta kepada makhluk. Ketika berbenturan semuanya, maka cinta kita hanya untuk Allah dan Rasul. Semoga kita ini termasuk orang-orang yang mampu membuktikan cinta kita kepada Allah, cinta karena Allah, membuktikan kita kepada Allah kalau semua yang kita lakukan itu hanya untuk ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal